Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cakra Ilham, selaku mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual Telkom University Angkatan ke-24. Izin memperkenalkan diri lebih lanjut, nama saya Muhammad Cakra Ilham, saya berasal dari kelas di KVKJ 2403 dengan NIM 1060624000022. Yang pertama ingin saya ucapkan adalah rasa terima kasih saya kepada Bapak Reza Firman Ramadhani atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual, yaitu tugas presentasi. Izin saya memulainya. Yang pertama adalah pendahuluan. Estetika adalah sebuah keindahan dan keselarasan serta keseimbangan yang dipadukan menjadi satu yang terdapat pada sebuah karya seni yang diakui oleh banyak mata. Lalu, arti dari sejarah komunikasi visual ialah sebuah sejarah jalannya sebuah waktu mengenai perkembangan alat komunikasi yang dapat dipresentasikan dengan sebuah visual. Terdapat beberapa jenis karya-karya estetika dari berbagai belahan dunia. Yang pertama, estetika barat merupakan sebuah karya seni filsafat yang mempelajari keindahan seni dengan fokus pada pendekatan yang lebih individualistik dan rasional. Yang kedua, terdapat estetika Asia, merupakan sebuah karya seni yang lebih mendekatkan filosofis yang mempelajari dan memahami keindahan serta ekspresi seni yang memiliki akar budaya di wilayah Asia tentunya. Estetika Asia berbeda dengan estetika Barat yang lebih sering memfokuskan atau dalam perspektif dan proporsi, dan lebih mengutamakan menggunakan harmoni, simbolisme, dan koneksi antara manusia dengan alam. Estetika yang ketiga, terdapat estetika Nusantara merupakan sebuah karya seni keindahan atau rasa seni yang khas dan berkembang di wilayah Nusantara yang mencakup wilayah Melayu dan Indonesia. Yang keempat, estetika Indonesia merupakan estetika yang lebih memfokuskan atau mendekatkan kepada kebudayaan Indonesia yang beragam budayanya dari berbagai kepercayaan yang ada di dalam wilayah Indonesia. Yang pertama, terdapat estetika barat, yang sama saja artinya seperti sebuah karya seni filsafat yang mempelajari keindahan dan seni dengan fokus pada pendekatan yang lebih individualistik dan rasional. Yang pertama, terdapat karya estetika yang pertama yang berasal dari estetika barat ialah The Kiss. The Kiss merupakan karya seni yang menonjolkan keindahan dari sebuah cinta, kehangatan, dan sebuah keintiman. Tentu dipenuhi dengan rasa emosional yang tinggi. Media yang digunakan pada lukisan ini ialah cat minyak dan kanvas kain. Warna yang diaplikasikan merupakan perpaduan antara warna kuning, oranye, yang tentu memberikan makna sebuah keceriaan serta kehangatan dalam sebuah pelukan. Warna hijau yang melambangkan ketenangan, serta kebahagiaan dan aura positif yang diberikan, dan warna merah yang terlihat pada ornamen bunga yang memiliki makna romantisme yang ditujukan kepada kedua pasangan di dalam lukisan tersebut. Lalu selanjutnya adalah Guernica. Guernica merupakan sebuah karya seni yang dibuat oleh Pablo Picasso. Lukisan ini bermediakan cat minyak yang diaplikasikan oleh sebuah kanvas kain. Guernica merupakan sebuah lukisan yang menggambarkan dampak dari sebuah peperangan yang mana terciptanya lukisan ini menciptakan keretakan hubungan dalam masyarakat, hubungan dan ketegangan sosial. Lukisan Guernica ini memiliki campuran berbagai warna antara lain hitam, abu-abu, putih, coklat, krim, dan coklat tua. Warna hitam dan abu-abu menggambarkan atau melambangkan kesedihan, kekacauan, serta keputusasaan. Gambar atau pola elemen yang menggambarkan hewan kuda berteriak, serta gambar elemen lain yang memiliki bentuk yang sulit dimengerti. Melambangkan kesulitan serta ekspresi yang ditunjukkan sebagai sebuah penderitaan yang diakibatkan dari sebuah peperangan. Dan terdapat warna coklat dan krim yang merupakan warna dari kulit manusia yang berbeda, ras yang berdiri memandangi lukisan di hadapannya. Yang memiliki arti Guernica itu tidak memandang ras ataupun entitas yang berbeda-beda. Semua manusia yang mengalami peperangan akan mengalami juga dampak yang sama yang diakibatkan oleh peperangan tersebut. Kuil Kinkakuji merupakan sebuah bangunan kuil asal Jepang yang dibangun oleh seorang pria bernama Ashigaka Yoshimitsu. Media pada estetika ini adalah sebuah bangunan seperti bebatuan, semen, dan lain sebagainya. Kuil tersebut memiliki model bangunan atau gaya arsitek yang cukup elegan, digabungkan dengan kepada unsur spiritual. Tentu kuil ini dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan kuil ini juga dibangun dari jauh wilayah kota maupun wilayah masyarakat agar terjaga dari khalayak ramai. Bangunan ini dibangun dengan lapisan cat yang berwarna emas serta bentuk
terstruktur yang sangat jelas digunakan untuk area beribadah dan memiliki aura berwibawa. Lalu selanjutnya terdapat lukisan Sungai Li, merupakan sebuah lukisan yang dibuat oleh seniman bernama Zhang Daqian yang berasal dari Tiongkok, merupakan seorang pelukis yang dapat mengimplementasikan keindahan dari negara Tiongkok yang akan kaya dengan alamnya yang sangat indah dan wilayahnya yang sangat subur. Media yang digunakan pada lukisan ini adalah sebuah tinta di atas kertas. Zhang Daqian berhasil menunjukkan betapa indahnya sebuah wilayah yang memiliki pemandangan indah dan asri ke dalam sebuah lukisan yang tanpa ia sengaja maupun ia sengaja, secara langsung atau tidak secara langsung, mengenalkan kepada seluruh dunia bahwa Tiongkok itu merupakan negara atau wilayah yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan selanjutnya terdapat Estetika Nusantara. Dan di Estetika Nusantara ini saya terterakan yaitu patung Dewa Siwa. Patung Dewa Siwa merupakan sebuah patung yang bermediakan batu andesit yang memiliki bentuk proporsional serta terstruktur. Patung ini terletak di ruang utama di dalam bangunan Candi Prambanan yang memiliki keestetikaan yaitu bentuk yang proporsional, ekspresi yang wajah yang cukup tenang, dan aura yang berwibawa. Kokoh dan gagahnya patung ini memperlihatkan aura spiritual yang cukup kental tentunya sebagai media untuk dilakukannya kegiatan ibadah atau pemujaan. Selanjutnya terdapat patung Sriwijaya merupakan sebuah patung dari wilayah Nusantara atau Melayu yang merupakan sebuah patung yang dibuat dengan media tembaga atau batu tembaga yang terlihat mengkilap. Batu ini berasal dari wilayah Asia Tenggara yang merupakan patung dengan simbol pusat keagamaan dari wilayah Asia Tenggara pada masanya. Estetika dari patung ini ialah sebuah patung yang memasang ekspresi wajah ketenangan, serta elegan tampak jelas ukiran detail yang tertera pada patung tersebut merupakan ukiran dari sebuah aksesoris lengan, kalung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah estetika Indonesia. Di dalam estetika Indonesia ini terdapat banyak sekali budaya atau karya seni yang dapat kita implementasikan. Namun, kali ini saya akan mengimplementasikan yaitu wayang kulit. Wayang kulit merupakan sebuah karya seni yang berasal dari wilayah negara Indonesia, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Wayang kulit merupakan sebuah karya seni yang dipamerkan dan dipermainkan ke dalam sebuah drama yang diadakan pada sebuah acara sakral, formal, dan keagamaan. Media yang digunakan dalam pembuatan wayang kulit ialah kulit yang dicat. Wayang kulit memiliki ragam jenis serta perawakan atau penempatan tokoh sesuai dengan motif yang berbeda serta karakter yang disesuaikan dengan wayang kulit yang dibuat. Nilai estetika yang didapat atau yang ada pada wayang kulit ialah nilai spiritual yang kental, serta mengaplikasikan cat yang cukup elegan seperti emas kekuningan, yang mengekspresikan sebuah kehormatan dan kedudukan yang cukup tinggi. Selanjutnya terdapat lukisan Indonesia Raya, merupakan sebuah lukisan yang merujuk kepada persatuan, kerukunan, serta perayaan dalam sebuah negara yang mencapai kemerdekaan setelah dilakukannya perjuangan. Di dalam lukisan ini memiliki media atau menggunakan media yang berupa kanvas kain yang dicat atau diaplikasikan menggunakan cat minyak sebagai pewarnaannya. Estetika ini menunjukkan dua tangan yang memiliki perbedaan warna kulit yang sedang berusaha memegang bendera merah putih yang mengisyaratkan bahwa apapun perbedaannya, apapun rasnya, dan apapun budayanya, keberhasilan akan dicapai dengan sebuah persatuan. Sampai kita kepada penghujung dari presentasi ini adalah kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan yang merupakan estetika, merupakan bentuk keindahan yang tak hanya dinilai dari sebuah visual semata, tetapi juga dinilai dari sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut pandangan barat, estetika ini lebih menekankan kepada proporsi serta harmoni dalam pembentukan sebuah karya. Sedangkan Asia melihat estetika itu sebagai cerminan keseimbangan spiritual dan simbolisme. Nusantara, arti estetika menurut Nusantara ialah mengaitkan keindahan dengan nilai budaya, alam, kearifan lokal. Sedangkan Indonesia memadukan sebuah estetika itu dengan menjadi satu sebagai ungkapan rasa, identitas, dan nilai hidup yang menyatu di antara bentuk, makna, dan warisan budaya. Tentu Indonesia itu lebih menekankan kepada kebudayaan yang cukup kental dari semua kebudayaan dari seluruh pulau Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Reza Ramadhani Firman selaku dosen pengampu dari mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.